Siapa yang bisa nyelesain game macam Assassin's Creed atau GTA 5 tapi nggak pakai nge-save? Kayaknya nggak mungkin ada yang bisa kali ya nyelesain game modern tapi nggak pakai fitur save-nya. Karena ya wajar sih, soalnya game-game zaman sekarang itu butuh waktu yang lama sekali untuk bisa ditamatkan. Bisa puluhan sampai ratusan jam dan itu pun belum tentu 100% selesai semua progresnya. Jadi untuk saat ini bukan hanya save game, bahkan cloud save aja sekarang udah jadi kebutuhan yang lumayan primer untuk para gamer. Soalnya banyak kejadian tadi karena gamenya terlalu panjang, akhirnya kita mainnya nyicil dikit-dikit, udah 2 bulan main belum tamat, Windows-nya bermasalah dan harus diinstal ulang. Kalau kita nggak punya backup save-nya, bubar bre, ngulang, progres 2 bulan 3 bulan main harus diulang dari awal. Capek banget kali ya. Tapi tahu nggak sih kalau kita mundur beberapa puluh tahun yang lalu, gamer saat itu tidak dikasih fasilitas save game bre. Jadi tiap kali kamu main dan mati, harus ngulang dari awal lagi. Saya ingat banget waktu itu main Mario dan sejenisnya gitu ya. Udah capek-capek main sampai jauh, mati, aduh ngulang lagi. Ya karena masih kecil waktu itu masih bisa menikmati sih. Tapi lama-lama ya bosen juga kali ya. Nah sebenarnya sejak kapan sih save game itu ada? Dan kenapa kok tidak diberlakukan dari sejak awal? Dan apakah semua game zaman dulu memang harus seperti itu? Harus ngulang dari awal setiap kali mati karena nggak bisa di save? Atau sebenarnya hanya game-game tertentu aja? Konsol yang menjadi cikal bakal eranya konsol modern kalau boleh saya bilang sih ya Nintendo kali ya, NES, Nintendo Entertainment System. Walaupun sebelumnya udah ada konsol lain, tapi kalau kita bicara tentang gamenya, game dari Nintendo lah yang banyak bertahan dari sejak awal sampai sekarang. Contohnya Mario, Zelda, Final Fantasy, semuanya berawal dari Nintendo. Saat itu di tahun 80-an, sebagian besar game itu memang gamenya simple, nggak punya background cerita yang terlalu rumit, dan secara gameplay juga simple banget. Contohnya tadi Super Mario, dia ada ceritanya simple banget, cuma kamu lari-lari untuk menyelamatkan princess gitu ya, dan udah kelar. Tapi bukan berarti gampang. Rata-rata gamer casual akan butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk namatin game tersebut. Terdengar pendek, tapi gamenya gak bisa di-save. Jadi bayangin sendiri, kamu udah main jauh-jauh, hampir sampai raja nih, udah 4 jam main, mati bre. Ngulang lagi dari awal. Progres kamu selama 4 jam tidak ada artinya. Dan angka 3-4 jam tadi, dari cara mainnya aja ini udah hampir gak mungkin bisa tercapai gitu ya. Karena pasti akan butuh waktu berkali-kali ngulang sampai kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 4 jam. Nah ditambah lagi, waktu itu anak kecil yang main, kayak saya gitu ya, iya nggak bisa berlama-lama di depan konsol bre. Jadi nggak ada ceritanya kita duduk di depan konsol main sampai berjam-jam kayak anak zaman sekarang. No way. Yang paling enak baru main 1 jam udah dipanggil sama teman-teman di luar, diajakin main sepeda, main lari-larian, petak umpet gitu ya. Tapi yang nggak enak adalah baru main 1 jam udah diomelin, suruh gantian buat nonton TV lah, suruh bantuin bersih-bersih lah dan sejenisnya. Jadi akhirnya jangankan 3-4 jam, bahkan 1 jam aja buat anak kecil zaman dulu adalah satu hal yang sangat mewah. Buat yang udah bapak-bapak, siapa yang ngalamin hal yang sama coba? Tapi memang tidak semua game dibuat seperti Mario. Ada beberapa game yang memang sudah didesain punya cerita yang panjang, butuh waktu yang lama, dan memang harus di-save. Tapi karena memang game seperti itu nggak banyak jumlahnya, akhirnya belum ada cara yang dijadikan standar untuk bisa nge-save gitu ya, karena yang butuh baru sedikit. Nah, waktu itu ada 2 metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah dengan cara pakai password, dan yang kedua adalah save game selayaknya yang kita kenal saat ini. Butuh monitor yang mendekati sempurna. Sekarang ini OLED masih jadi jawabannya. Asus ROG Swift OLED PG27 UCDM. Gaming monitor 27 inci dengan QD OLED panel 4K 240Hz dengan response time 0,03 milisecond bre. Dan gamutnya 99% DCI-P3. Bukan hanya menghasilkan gambar yang bening dan bebas blur untuk gaming, tapi juga bisa menampilkan library warna yang sangat luas untuk kebutuhan grafis. Selengkapnya cek link di bawah. Beberapa game seperti Mike Tyson Punch Out, Mega Man 2, Pharaoh Curse, River City Ransom menggunakan metode password untuk nge-save-nya. Semua progres termasuk stat pemainnya disimpan dalam bentuk rangkaian karakter yang harus kita simpan dan nantinya dimasukin pas main berikutnya untuk bisa lanjut dari titik terakhir kita mainnya. Yang unik, semakin jauh progres gamenya ternyata butuh password yang semakin panjang. River City Ransom adalah salah satu game dengan password terpanjang yang ada saat itu. Tapi sistem ini tentu saja punya kelemahan yang sangat besar. Dulu nggak ada kamera dan nggak bisa ngambil screenshot. Jadi untuk bisa nyimpan passwordnya harus ditulis manual. Dan di sana
banyak kemungkinan kita salah tulis dan kehilangan progres main selamanya. Metode kedua adalah dengan cara nge-save seperti yang kita kenal saat ini. Cuma yang berbeda adalah media untuk nge-save-nya. The Legend of Zelda dan Final Fantasy adalah contoh game yang sudah menggunakan memori. Gamenya dimainkan menggunakan cartridge, bukan CD, bukan hard disk, dan memori untuk nge-save-nya dipasang di dalam cartridge-nya. Menggunakan memori yang pakai baterai dan disebut EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Sistem kerjanya hampir mirip dengan BIOS motherboard zaman sekarang, di mana dia butuh baterai untuk bisa menyimpan data saat tidak terhubung listrik. Kalau baterainya mati, baterainya habis, datanya hilang. Makanya kalau setting overclock kita error di motherboard, salah satu cara mengatasinya adalah cabut baterai, biar ROM BIOS-nya bersih lagi. Nah, gamer waktu itu juga mesti segera tamat sebelum baterai memorinya habis. Kalau enggak, ngulang dari awal, bre. Tapi masalah save game ini sebenarnya dihadapi cuma sama konsol aja sih. Soalnya waktu itu gaming di PC udah ada, gamenya juga banyak. Cuma kalau di PC udah ada hard disk, udah ada floppy disk juga. Jadi untuk nge-save gak jadi masalah untuk pengguna PC. Nah, semakin berjalannya waktu, game semakin berkembang, ceritanya semakin panjang dan durasi mainnya juga semakin lama. Akhirnya save game menjadi satu hal yang mulai sangat dibutuhkan oleh gamer. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 90-an udah beberapa konsol mulai menggunakan sistem save game yang lebih baik. Sega Saturn, Nintendo 64, dan Sony PlayStation adalah 3 pelopor yang menggunakan memory card untuk nge-save data game mereka. Pasti paling banyak kenal sama PS kan ya. Waktu itu untuk nge-save data, istilah yang umum digunakan bukan kapasitasnya berapa kilobyte, tapi berapa slot memori yang tersedia. Contohnya memory card PS1 kapasitasnya 120 kilobyte yang dibagi menjadi 15 slot save game di dalamnya. Game tertentu ada yang cuma pakai 1 slot, tapi ada juga yang sampai 2 slot per save-nya. Jadi jumlahnya sangat terbatas. Yang asik, memory card ini bisa dilepas dan bisa dipakai di PS lain. Makanya anak rental zaman dulu nggak punya PS, bre, tapi biasanya punya memory card sendiri. Nah, sekarang ini save game udah menjadi barang wajib. Cuma sayangnya perkembangannya beda sih dengan harapan gamer zaman dulu. Jadi gamer PS zaman dulu itu sebenarnya udah dapat sistem save yang bagus banget. Jadi save gamenya itu universal, bisa dilepas, bisa dipasang di PS lain. Kamu nggak punya gamenya, nggak masalah. Selama orang lain ada gamenya, dipakein memori apapun, dia akan bisa membaca dan bisa langsung dilanjutin gitu ya. Nah, kalau sekarang karena gamenya udah digital, di saat kita beli game, itu akan terikat dengan akun pribadi kita, dan ternyata banyak sekali game yang memberlakukan bahwa save gamenya, save filenya itu juga terikat dengan akun masing-masing pemiliknya. Jadi sama-sama kita punya gamenya, kamu nggak bisa pakai save game saya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Buat anak rental ini jadi tantangan tersendiri karena tadi rata-rata game udah butuh progres untuk disimpan. Jadi kalau kamu main ke rental, main PS4 gitu ya di boot nomor 1, progres kamu di sana bisa disimpan di boot nomor 1. Tapi kalau besoknya kamu main ternyata dipakai PS-nya, kamu mau pindah ke boot yang lain, ya nggak bisa bre. Bisa sih diakalin tapi caranya ribet lah ya. Jadi ternyata perkembangan teknologi terutama yang berhubungan dengan save game memang semakin canggih sih, tapi semakin tidak ramah untuk orang yang budgetnya terbatas. Kemudian soal cloud save, semakin lama kebutuhan untuk kita bisa menyimpan datanya secara permanen itu semakin besar ya. Karena tadi orang-orang main nggak bisa langsung tamat. Kadang ada yang harus sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan ternyata di tengah jalan PC-nya error, save-save-nya hilang, bubar semua. Dan biasanya yang udah lama main game udah pernah ngerasain hal kayak gini. Saya juga sering tuh udah main sampai lama, terus habis itu error, gamenya save-save-nya hilang dan harus ngulang dari awal, berujung nggak jadi main lagi dan udah nggak sempet tamat sampai hari ini. Dengan adanya cloud save, akhirnya semua hal itu bisa diatasi ya. Dan kalau boleh saya bilang sih, dari semua perkembangan save game yang ada, kayaknya cloud save ini adalah salah satu yang paling penting kali ya. Konsep cloud save ini mulai banyak dieksplor di awal tahun 2000-an saat internet sudah mulai mainstream. Saya nggak tahu siapa yang duluan memperkenalkan dan menggunakannya, tapi yang pasti Xbox, PS3, dan PC lewat Steam adalah 3 platform major pertama yang ngasih layanan cloud save. Tapi bukan cuma 3 platform major sih. Kayaknya Xbox, PS, sama PC ya adalah 3 platform yang tersisa. Iya nggak sih?